Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Isti dimanapun berada. Salam sehat dan sukses untuk kita semua. Kembali lagi di channel Isti. Pada kesempatan kali ini akan membahas pupuk kacang tanah, jenis, kandungan nutrisi, dosis hingga cara pemupukan. Setelah padi, kacang tanah menjadi tanaman prioritas kedua yang dikembangkan dan ditingkatkan produksinya. Hal ini disebabkan peningkatan kebutuhan pangan, pakan ternak, dan bahan-bahan baku industri. Untuk memastikan tanaman ini tumbuh dengan baik, perlu pupuk kacang tanah yang mumpuni. Pertumbuhan kacang tanah tentu dipengaruhi oleh tekstur tanah, suhu, kelembapan, penyinaran, dan ketinggian tempat. Kacang tanah membutuhkan tanah yang bertekstur pasir sampai lempung berdebu, seperti andosol, regosol, dan latosol, dengan pH 6 hingga 7, dan suhu udara 23-26,5 derajat Celcius. Untuk ketinggian tempat 0-500 meter di atas permukaan laut. Curah hujan 800-1300 mm per tahun. Pupuk dasar untuk kacang tanah. Pupuk yang cocok untuk kacang tanah yakni pupuk organik seperti pupuk kandang dan kompos yang berbentuk padat dan kering. Memang bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan tanah sebagai pupuk dasar. Akan tetapi, dengan kemajuan teknologi, bentuk pupuk organik berbahan cair lebih praktis. Pupuk cair untuk kacang tanah yang organik merupakan hasil dari fermentasi dari berbagai bahan organik. Bahan organik yang terdapat di pupuk cair antara lain asam amino, fitohormon, dan vitamin yang berfungsi untuk meningkatkan dan merangsang pertumbuhan mikroba tanah. Pupuk organik yang bisa Sobat Isti gunakan adalah pupuk organik cair dan dapat diketahui dari kemasannya yang mengandung si organik sebesar 4,53%. Artinya, pupuk ini mengandung 7,80% bahan organik. Penggunaan pupuk cair saat ini dalam bentuk bolster tanah yang sangat berguna untuk menunjang kesuburan lahan tanam, serta meminimalisir adanya penyakit tular tanah. Salah satu rekomendasi pupuk untuk lahan adalah GDM Black Boss. Nah, untuk sahabat Isti yang memiliki lahan tanam kurang bagus dan cenderung tidak subur, penggunaan pupuk cair organik yang dilebihkan dengan kualitas bolster tanah yang membuat lahan rusak menjadi subur dan gembur. Dengan menggunakan pupuk cair akan merangsang bakteri alpatogen untuk bekerja menghasilkan enzim, antibiotik, unsur hara, makro, dan mikro. Selain itu, untuk mencukupi kebutuhan nutrisi tanaman, serta meningkatkan pertumbuhan produktivitas dan imunitas tanaman, maka dapat dikombinasikan dengan GDM Granule Stem. Selanjutnya, pupuk masa perawatan. Pupuk anorganik juga dibutuhkan untuk memenuhi unsur hara yang cukup, dan terutama dalam menyediakan NP dan K, baik dalam bentuk tunggal maupun majemuk. Oleh karena itu, penggunaan pupuk anorganik perlu dikombinasikan dengan pupuk organik yang cair agar dapat menambah unsur hara. Karena pupuk cair organik akan dibutuhkan lebih-lebih karena fungsinya dalam meningkatkan sumber bahan organik tanah. Pada masa perawatan, kebutuhan untuk membentukkan biji kacang dan meminimalisir kacang tanah kopong, maka diperlukan nutrisi yang tepat untuk menunjang proses pertumbuhan serta perkembangan tanaman. Selanjutnya, kandungan nutrisi pupuk NP dan K. Pemberian dosis pupuk NPK untuk kacang tanah yang paling ideal adalah sebesar 15:15:6:4 atau MPK dan CA. Hal ini sesuai dengan tanaman kacang tanah yang membutuhkan unsur MPK dan CA yang cukup untuk membentuk pembentukan polong. Unsur ini dapat diperoleh melalui pemupukan dan pengapuran.
Jumlah kebutuhan unsur hara pada tanaman kacang tanah untuk menghasilkan polong 1 ton per hektar membutuhkan 7,9 kg N, 6 kg P, dan 43 kg K per hektarnya. Pupuk kacang tanah berbuah lebat pada bobot polong basah dan kafein dapat meningkatkan masing-masing sebesar 47% dan 50%. Hal ini karena kacang tanah dipengaruhi oleh unsur Ca dan P. Maka dari itu, pertumbuhan kacang tanah sangat dipengaruhi oleh ketersediaan unsur makro N, P, dan K. Namun jika Sobat Isti merasa bingung dengan perhitungan dalam menentukan serta menetapkan unsur hara dalam memilih pemupukan, Sobat Isti dapat memilih pupuk organik yang terbaik. Salah satunya dengan produk GDM Granule SEM yang memiliki kandungan unsur hara yang lengkap. Yang terakhir, kandungan unsur hara makro dan mikro. Adapun jenis unsur hara ada 14, yakni nitrogen, fosfor, kalium, sulfur, kalsium, magnesium, seng, tembaga, baron, molybdenium, dan cobalt. Berdasarkan jumlah yang dibutuhkan oleh tanaman, unsur hara esensial tersebut dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro ini diperlukan dalam jumlah banyak, kurang lebih 0,1% yang terdiri N, P, K, S, dan Ca. Sedangkan unsur hara mikro lebih sedikit diperlukan, yaitu kurang lebih 0,01%, seperti C, V, M, N, Z, N, C, U, B, dan MO. Unsur hara mikro ini sebagian besar juga berperan penting dalam proses fisiologis fotosintesis dan respirasi tanaman. Kacang tanah mengandung banyak energi yang terdiri atas mineral, lemak, protein, dan vitamin. Oleh karena itu, kacang tanah menyerap unsur hara dalam jumlah yang cukup besar. Nah, Sobat Isti, demikianlah ulasan pada kali ini. Semoga Sobat Isti dapat mengambil manfaatnya. Ada sedikit kata, petani hanya khawatir selama musim tanam, tetapi orang-orang kota khawatir sepanjang waktu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.